Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tugas 3, yaitu tugas yang beberapa waktu lalu sudah saya share pada pertemuan ke-7, yaitu membuat sebuah gambar pandangan dengan aturan proyeksi Eropa, yaitu sebuah penopang siku. Pandangan utama yang kita gambar nanti hanya 3 ya. Yang pertama pandangan depan, kemudian dari sisi atas, dan dari sisi samping kanan menurut aturan proyeksi sudut pertama atau proyeksi Eropa. Nah, tanda pandangan depan itu ditandai dengan anak panah ya, anak panah yang ditunjukkan pada soal di tugas. Ini menunjukkan gambar pandangan depan dari gambar penopang siku ini. Bagaimana aturan proyeksi Eropa ya. Nanti kita simak review kita hari ini untuk membahas bagaimana cara menggambar penopang siku ini menggunakan aturan proyeksi Eropa. Baik, ini adalah gambar ilustrasi yang sudah saya buat. Tugas kita adalah membuat sebuah gambar pandangan ya. 3 pandangan depan, atas, dan samping kanan. Nah, tentu kita membutuhkan bidang ya, atau plane yang nantinya dapat menangkap bayangan ya, atau proyeksi dari benda penopang siku ini. Yang pertama, karena perintahnya adalah pandangan depan merupakan pandangan utama, jadi kita ambil sudut pandang dari sini ya, sesuai dengan petunjuk. Jadi ini adalah ya, pandangan utama atau pandangan depan. Jadi saya buat panah di sini. Soalnya ini misalkan saya buat seperti yang ada di soal. Jadi kita berdiri di sini ya, memandang secara tegak lurus bentuk penopang siku. Kemudian di sini ada bidang atau plane yang nantinya bakal menjadi objek atau gambar tangkapan dari proyeksi pandangan depan. Jadi ini orangnya itu berdiri di sini ya. Kemudian memandang benda penopang siku ini. Bayangan yang ada di sini atau di belakang dari gambar benda penopang siku secara tegak lurus ditangkap oleh plane atau layar atau bidang yang nantinya akan kita gambar sebagai gambar pandangan depan ya. Ingat, pada pembahasan sebelumnya kita menggunakan aturan proyeksi Eropa. Pada aturan proyeksi Eropa, kita tahu ini adalah contoh yang beberapa waktu lalu sudah saya berikan. Jadi intinya ketika kita membuat aturan Eropa ya, proyeksi Eropa, benda atau penopang siku pada pandangan depan ya, ini A, ini adalah tampak depan, digambar seperti apa adanya pada penampang A atau proyeksi A. Kemudian gambar pandangan atas ya, di sini tunjukkan huruf B. Kita seolah-olah berdiri tepat di atas, kemudian memandang tegak lurus sebuah objek ini sehingga ditangkap pada plane atau bidang yang ada di bawahnya. Menurut aturan Eropa, ketika kita memandang dari sisi atas, maka hasil tangkapan nanti ditaruh di bawah dari gambar pandangan utama. Begitu juga dengan sebaliknya, yaitu pada sisi kanan. Di sisi kanan objek ini
ditandai huruf D. Ya, kita berdiri di sini, kemudian memandang secara tegak lurus ke arah D, sehingga nanti tangkapan layarnya berada di baliknya ini. Nah, aturan Eropa pada sisi kanan, ya, nanti hasil tangkapan proyeksinya diletakkan di sebelah kiri. Ya, jadi kalau tadi di atas, poin B ini ditangkap di bawah, jadi ditaruh di bawah. Berhubung di tugas kita hanya membutuhkan 3 pandangan utama, depan, samping kanan, dan atas, maka pandangan E, C, F tidak perlu digambar. Ya, jadi nanti di tugasnya kita hanya 3 pandangan. Baik, ini adalah ilustrasinya. Ini adalah gambar isometri. Namun apabila kita berdiri tepat di sini, ya, dan memandang ini secara proyeksi dari sisi depan, maka objek penopang siku ini akan berbentuk seperti ini. Apabila kita berada di atasnya, di sini, maka bentuknya nanti akan menjadi seperti ini, gambar proyeksinya. Apabila kita berada di samping kanan, ya, berada di sini, maka gambarnya nanti akan berbentuk seperti ini. Baik, bagaimana cara menyajikan ke dalam gambar kerja? Kita tahu tadi bahwa kita punya 3 gambar, ya. Gambar pertama adalah gambar pandangan depan, kemudian gambar tampak atas, dan tampak dari samping kanan. Jadi nanti ada 3 pandangan untuk benda kerja penopang siku. Nah, ini adalah kertas kerja, ya, yang nanti akan menjadi gambar kerja kita, yang nanti sudah dilengkapi dengan etiket. Nanti bisa dibuat sendiri seperti ketentuan pada ketentuan sebelumnya. Baik, tadi kita lihat bahwa gambar tampak depan itu berbentuk seperti ini, ya, betul ya, seperti ini sesuai dengan ilustrasi di gambar sebelumnya. Kemudian kita juga perlu tampak atas. Nah, tampak atasnya kurang lebih seperti ini, ya, seperti ini adalah gambar tampak atas dari gambar penopang siku. Selanjutnya yang ketiga yaitu gambar dari sisi kanan, seperti ini. Nah, bagaimana cara menyajikannya di dalam sebuah gambar kerja sesuai dengan aturan yang ada di proyeksi Eropa? Jadi gambar utama itu kita letakkan di tengah. Jadi yang pertama itu kita tepatkan ini di sisi tengah. Nah, misalkan di sini. Ini adalah gambar pandangan utama, ya, pandangan depan. Nah, untuk menyajikan, ya, atau menempatkan gambar pandangan lainnya, kita tidak bisa menempatkan ini di sembarang tempat. Misalkan, ini saya mau gambar di sini, kemudian satunya saya letakkan di sini. Dengan susunan seperti ini, orang akan bingung membaca gambar. Bagaimana? Karena penempatan ini, ya, merepresentasikan pada dimensi-dimensi lain dari gambar pandangan depan. Maka dari itu, sesuai dengan aturan proyeksi Eropa, kalau ini tadi adalah gambar pandangan atas, ya, ini gambar pandangan atas, sesuai dengan penempatannya, gambar pandangan atas kita letakkan di bawah, ya, karena bagaimanapun juga aturan yang ada pada proyeksi Eropa, kita melihat dari sisi atas. Ini saya tampilkan lagi gambar objek
isometrinya. Jadi kalau kita lihat dari atas, gambarnya kita letakkan di bawah. Kemudian dari sisi kanan, gambar ini kita letakkan di sebelah kirinya. Ya, seperti ini. Tapi dengan ketentuan ini satu sumbu. Misal ini sama-sama di bawah, tapi Anda lepatkan di sini. Misalkan gambar pandangan atasnya di sini. Nah, ini kan tidak satu sumbu. Artinya garis ini harus lurus dengan ini. Harus lurus dengan ini. Garis ini harus lurus dengan ini. Karena apa? Bagian dari panjang benda ini yang kita lihat dari tampak depan ini merupakan panjangnya juga kalau kita lihat dari sisi atas, ya. Makanya ini harus satu sumbu, lurus. Nggak boleh ini misalkan tidak satu sumbu ditaruh di sini. Nah, seperti ini. Ini melanggar aturan proyeksi Eropa, ya. Atau bahkan ini melanggar aturan proyeksi secara umum. Nah, gambar pandangan samping kanan juga seperti itu. Ini adalah gambar pandangan samping kanan, ya. Dari sini misalkan kita melihat objek ini, kita berdiri di sini melihat ke sana, kemudian hasil tangkapannya itu adalah ini, yaitu hasil proyeksi dari sisi kanan. Nah, ini juga harus ditempatkan satu sumbu seperti ini. Jadi ini juga harus lurus. Karena apa? Panjang atau tinggi benda ini, ya, tinggi benda penopang siku ini harus sejajar dengan ini, tingginya pada gambar pandangan depan, ya, seperti itu. Jadi ini kita tempatkan seperti ini. Nah, seperti ini sesuai dengan ketentuan yang ada di soal. Ini tidak perlu digambar lagi, jadi ini dihilangkan seperti ini. Nah, tapi tentu kita ingat bahwa aturan penyajian gambar itu selain benar, selain harus sesuai dengan standar, tapi kita juga perlu memperhatikan bahwa dengan kondisi misalkan gambar kerja seperti ini banyak tersedia ruang kosong di sini. Artinya ya misalkan bisa dikatakan unsur estetikanya dan unsur kejelasannya kurang begitu jelas, ya, ketika kita menggambar dengan kondisi seperti ini. Ya, artinya ini harus dibesarkan di skala sesuai dengan yang ada di ketentuan. Nah, tapi kita harus tahu bahwa kondisinya benda ini atau gambar proyeksi ini harus tepat atau rata di tengah, atas, bawah, kanan dan kiri ini rata. Ya, kalau seperti ini boleh bisa diatur misalkan seperti ini. Nah, ini membuat kondisi ruang dari gambar kerja kita menjadi rata, ya. Jangan sampai menggambar pada satu sisi saja, pada satu sisi bagian yang lain ini kosong. Ntar ini saya tempatkan dulu pada sisi tengah dari benda atau dari gambar kerja yang ada. Nah, demikianlah cara menyajikannya. Jadi gambar yang digambar ini, objek yang digambar ini terkesan memenuhi dari gambar kerja yang ada, ya, seperti itu. Kemudian aturan penyajian yang ada, bagaimana kalau kita menggambarkan garis yang tidak terlihat, ya, nanti harus tergambar garis putus-putus dan sebagainya. Nanti bisa dilihat pada ketentuan yang ada pada modul yang sudah saya bagi. Jadi di sini tinggal menambahkan dimensi-dimensi yang ada sesuai dengan yang ada pada soal tugas, ya, seperti itu. Demikian penyajian gambar proyeksi untuk standar proyeksi Eropa. Nantikan tugas-tugas berikutnya dan simak
tugas video pembelajaran untuk tugas-tugas berikutnya. Dan jangan lupa untuk yang menggambarnya masih tidak standar, segera diperbaiki. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.